Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta horor Nusantara. Kembali lagi bersama Suci Merahma Channel. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, juga share. Dan Suci Merahma kali ini akan membawakan sebuah cerita yang bersumber dari akun Facebook Aisyah Iza, dan dengan cerita yang berjudul Dendam Arwah Rampok yang Dipenggal Warga. Mas, aku nyidam hati kuda, tolong cariin. Apa Mas mau kalau nanti anak Mas ngileran? Sabar dek, tunggu Mas gajian dulu. Alah, kalau nunggu kamu gajian, keburu aku nggak selera lagi. Terus Mas harus bagaimana dek? Panen masih lama, gajian juga masih lama. Bagaimana kalau Mas ngikutin temen Mas yang kemarin? Temen Mas yang mana? Yang temen Mas bercanda di pertigaan kemarin. Mak, maksud kamu ikut ngerampok gitu? Enggak, aku tidak mau, resikonya terlalu berat. Mendengar perkataan suaminya, Saidah bangkit dari duduknya dan merajuk pergi ke kamar. Kalau aku tahu nasibku bakal begini, mungkin kemarin aku nggak mau nikah sama kamu. Mendengar perkataan Saidah, Burhan pun kembali berpikir dan masuk menemui Saidah di dalam kamar. Ya sudah dek, Mas mau pergi merampok, tapi untuk malam ini saja. Saidah yang mendengar perkataan Burhan langsung bangkit dari tempat tidur dan langsung memeluk Burhan. Terima kasih Mas, bukannya kemarin Mas sudah menyimpan nonnya. Cepat Mas, hubungi. Burhan bangkit mengambil ponselnya dan langsung menghubungi teman yang dimaksud Saidah. Tut. Halo, siapa ini? Ini Burhan bang. Oh, kamu Tohan. Ada apaan? Sepertinya aku mau mengikuti saran abang yang kemarin untuk ikut merampok, tapi untuk malam ini saja. Haha, apa kau bilang kamu pasti mau menerima ajakanku karena kerjaan ini tidak melelahkan? Ya udah, kalau kamu jadi ikut, nanti di jam 2 malam kamu keluar, aku tunggu di gerbang masuk kampung. Ya bang. Setelah jam 2 malam, Burhan pun siap-siap keluar dan berangkat ke tempat yang dijanjikan temannya. Tapi di saat Burhan akan pergi, malah adiknya mencekal tangannya. Bang, abang mau kemana? Jangan bilang abang mau ngikutin saran Mbak Saidah, akan pergi merampok. Iya dek, abang nggak ada pilihan lain karena mbakmu sangat menginginkan hati kuda. Maafkan abang dek. Hihihi. Bang, apa abang nggak takut resiko-resiko? Kalau abang ketahuan, nyawa abang akan jadi taruhannya. Sudahlah, lepaskan tangan abang. Abang sudah terlambat nih. Abang. Burhan pun pergi meninggalkan Malang yang masih mematung di ambang pintu. 2 jam kepergian Burhan, suara pukulan pentongan begitu ruih dari sebelah barat kampung. Rampok, bangun, ada rampok. Semua warga terbangun mendengar potong pentongan yang begitu ruih dan keluar membawa golok dan parang. Karena akhir-akhir ini warga kampung resah karena ada rampok yang berkeliaran hampir 2 mingguan. Rampoknya di mana?
Sepertinya dari arah barat. Warga beramai-ramai mengejar rampok yang katanya berjumlah 8 orang. Kejar, ayo kejar, jangan mau kalah. Kayaknya mereka masuk ke kebunan tebu. Kepung, ayo kepung. Rumah siapa yang kerampokan, Pak? Itu katanya kuda Pak Ibrahim disembelih di dalam kandangnya. Astagfirullah, bukan baru kemarin Pak Ibrahim membelinya? Iya, setelah lama pengejaran, akhirnya salah satu dari rampok itu pun ketangkap. Warga beramai-ramai menyeretnya dari dalam kebun tebu. Sorokan warga itu riuh, penggal kepalanya. Pak RT pun keluar mengamankan warganya. Sudahlah bapak-bapak, kita jangan main hakim sendiri. Lebih baik kita serahkan saja ke pihak yang berwajib. Namun 6 warga semakin memanas-manasi warga yang lain. Jangan kalian dengar kata Pak RT, orang ini sudah meresahkan kalian semua. Hukuman yang pantas adalah kepala harus dipenggal. Ampun, tolong, jangan bunuh aku. Sepertinya suara tidak asing. Bapak-bapak, buka penutup mukanya. Di saat penutup muka dibuka, warga kaget melihat pemandangan di depannya. Warga tidak percaya kalau Burhan berbuat seperti ini, karena selama ini Burhan dikenal rajin beribadah dan giat bekerja. Burhan, ternyata selama ini kamu biang keroknya. Jadi selama ini kamu menutupi perbuatanmu dengan pura-pura alim. Ampun bapak-bapak, baru kali ini aku melakukannya karena istriku ngidam hati kuda. Alah, mana ada maling ngaku. Penggal. Brak. Akhirnya kepala Burhan dipenggal. Setelah kepala terpisah dari badan, warga menaruh potongan kepala di tempat di dada Burhan. Burhan meninggal, masih memeluk erat hati kuda itu di atas perutnya. Mala dan Saidah yang mendengar keributan ikut berlari ke arah orang yang berkerumunan. Sesampainya di sana, Mala berteriak histeris melihat Burhan yang sudah tidak bernyawa. Tanpa pikir panjang, Mala memeluk erat tubuh Burhan sambil menangis. Dia tidak peduli dengan darah yang masih bercucuran dari potongan leher Burhan. Sedangkan Saidah kembali pulang, mengemasi bajunya dan segera pergi dari kampung. Kalian semua tega. Itu hukuman yang pantas untuk kakakmu, karena sudah meresahkan warga selama 2 minggu berturut-turut. Belum tentu Bang Burhan yang melakukan semua ini. Itu buktinya dia masih memegang hati kuda yang dia sembelih dengan kelompotannya. Sudah, lebih baik kita pulang. Jangan pernah ada yang mau membantu menguburkan jasad rampok ini. Warga pun meninggalkan Mala dan jasad Burhan. Dengan derayan air mata, Mala mengangkat jasad Burhan ke dalam gerobak dan mendorong pulang. Sesampainya di rumah, Mala berteriak-teriak memanggil-manggil kakak iparnya, guna dia ingin memperlihatkan jasad kakaknya. Karena kemauan yang ingin makan hati kuda, sekarang kakaknya menjadi begini. Namun tidak ada sahutan dari dalam maupun masuk mencari keberadaan Saidah. Sesampainya di dalam, dia tidak menemukan orangnya, malah juga melihat pakaian Saidah kosong di dalam lemari. Lihat saja, kamu akan merasakan apa yang dirasakan Bang Burhan. Bruk, tiba-tiba kucing hitam melangkai jasad Burhan yang masih di dalam gerobak. Setelah pagi tiba, tidak ada satu warga pun yang datang melayat. Mau nggak mau, malah harus mencari perawat rumah sakit guna mengurus jasad Burhan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita
dari Suci Rahma yang berjudul dengan arwah rampok yang dipenggal. Kita lanjut part kedua untuk minggu depan. Oke teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga like, share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.